Oke, halo anak-anak. Jadi pada sore hari ini Bapak akan menjelaskan materi, melanjutkan materi. eh, Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang daya tahan jantung, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pemeliharaan diri, ya, dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular, ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu penyakit menular dan apa itu penyakit yang tidak menular. Ya, tentu saja tubuh sehat dan bugar itu menjadi keinginan daripada setiap kita. Ya, pasti kita semua mau tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi bugar. Ya, dan ada kalanya dalam kehidupan kita itu mengalami sakit. Ya, nah sakit itu menunjukkan bahwa ada gangguan, ya, fungsi daripada anggota tubuh, ya. Kalau kita sakit gigi berarti ya, gigi kita sakit. Nah, seperti itu, ya, baik secara fisik ataupun psikis, ya. Nah, sakit adalah kondisi tubuh di mana seseorang atau organ tubuh dalam diri kita itu terganggu, ya, fungsinya terganggu, ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan penyakit, ya, penyakit menular dan penyakit tidak menular, ya. Nah, dalam ini Bapak kutip dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 82, peraturan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 2014 tentang penyakit menular, ya. Jadi dalam peraturannya dijelaskan bahwa penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologis seperti virus, ya, lalu kemudian ada juga bakteri, lalu jamur, lalu parasit. Jadi ini disebut dengan agen biologis yang dapat menularkan penyakit kepada kita atau dari kita juga dapat menularkan penyakit kepada orang lain, ya. Ya, itu penyakit tentang penyakit menular, ya. Lalu sudah tahu tentang penyakit menular, lalu apa yang disebut tentang penyakit tidak menular, ya. Apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular, ya? Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang disebabkan bukan oleh kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain, ya. Jadi Bapak ulang sekali bahwa penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh virus, ya, atau kuman dan juga tidak ditularkan kepada orang lain, ya. Jadi kita kalau kita sakit, ya, kita nggak menularkan ke orang lain, berarti itu penyakit uh, tidak menular, ya. Nanti akan Bapak jelaskan contoh-contohnya itu seperti apa, ya. Lalu apa faktor penyebab seseorang itu menderita penyakit tidak menular? Kalau dia kan penyakitnya nggak bisa menular, kenapa orang itu bisa sakit, ya? Nah, kenapa orang itu bisa sakit? Bisa jadi orang tersebut memiliki pola hidup yang tidak sehat, ya. Pola hidup yang tidak sehat seperti apa? Contoh, ya, contoh sederhana, terlalu banyak makan atau mengonsumsi makanan cepat saji, ya. Ya, contoh kalau kita makan KFC, nah itu makanan-makanan cepat saji. Kenapa itu tidak sehat? Ya, karena makanan itu terlalu tinggi kalorinya, ya, dan rendah kandungan gizinya. Sehingga pola makan yang seperti ini dapat menyebabkan penyakit pada jantung kita, ya, atau tingginya kolesterol kita, ya. Nanti kalau kamu nggak ngerti, Pak, kolesterol itu apa, ya, kamu bisa searching atau tanya ke orang tua, ya. Nah, penyakit-penyakit seperti itu memang tidak menular. Penyakit jantung itu tidak menular, ya. Diabetes itu tidak menular, tetapi sangat berbahaya bagi diri kita, ya. Bahkan sampai ada yang bisa meninggal. Kalau kita sakit jantung, ya kita bisa meninggal, ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Hanya dari kebiasaan makan makanan cepat saji, ya. Jadi dengan harapan Bapak, setelah kamu belajar, oh ternyata makanan cepat saji ini bisa menyebabkan penyakit. Nah, berarti kamu sudah harus lebih bijaksana dalam memilih makanan, ya, menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan kamu.
Oke. Nah, lalu macam-macam penyakit yang menular dan tidak menular. Ya, kira-kira contohnya apa ya Pak? Penyakit menular itu seperti apa? Penyakit tidak menular itu seperti apa? Ya. Nah, berdasarkan ini juga Bapak kutip dari peraturan pemerintah ya, peraturan Menteri Kesehatan ya. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 4. Ya, dikatakan bahwa penyakit menular disebabkan oleh penyakit menular langsung. Jadi ada dua ya, penyakit menular langsung dan penyakit menular vektor atau yang bisa dibawa oleh hewan ya. Nah, penyakit menular vektor ini ditularkan oleh hewan, contoh nyamuk ya. Nyamuk itu tidak sakit, tetapi dia bisa menyebabkan kita sakit. Ya, sakit apa? Malaria, demam berdarah ya. Contoh juga anjing. Ya, anjing itu tidak sakit ya kalau kita pelihara anjing. Anjing mungkin tidak sakit, tetapi gigitan dia dapat menyebabkan kita sakit ya. Lalu contoh juga burung, flu burung ya. Nah, itu juga dapat menyebabkan kita sakit. Tadi anjing itu rabies ya. Kalau anjing sakit ya karena pengalaman Bapak bahwa punya adik sepupu meninggal gara-gara digigit anjing ya. Anjing ini gigit lalu adik sepupu saya kena rabies ya, akhirnya meninggal dunia karena digigitnya juga dari sini. Mungkin penularannya sangat cepat sehingga tidak tertolong ya. Jadi itu harus kalian ketahui sehingga kalian tahu oh ternyata anjing itu bisa menyebabkan kematian ya, mengandung virus yang dapat menularkan ke dalam tubuh manusia. Oke ya, jadi selain daripada nyamuk, ada anjing, ada tikus, ada burung ya, dan mungkin banyak hal lagi yang bisa membawa penyakit ke dalam tubuh kita ya. Jadi Bapak tekankan bahwa hewan ini tidak menyebabkan penyakit, tetapi mampu menyebarkan penyakit ya. Nyamuk itu mungkin dia sudah hidup di tempat-tempat sampah yang banyak bakteri, lalu dia hidup di situ, akhirnya dia datang pas gigit kita, bakterinya masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya kita menjadi sakit ya. Nah, itu disebut penyakit menular secara vektor, artinya dibawa oleh tidak secara langsung tetapi dibawa oleh hewan ya. Oke, lalu penyakit itu tadi penyakit menular secara vektor, artinya dibawa oleh hewan ya. Nah, sekarang penyakit menular langsung. Nah, penyakit menular langsung itu contoh tetanus ya, polio, campak ya. Mungkin kita tidak akan membahas penyakit ini satu persatu ya. Bapak sebutkan saja. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya kamu bisa searching di Google atau kamu bisa baca buku atau bisa tanya kepada orang tua ya. Hepatitis ya, infeksi saluran pernapasan. Nah, itu juga bisa menyebabkan penyakit disebut dengan penyakit menular secara langsung ya. Jadi kalau kita sakit ya lalu kita batuk di depan orang lain ya, mungkin virus yang kita keluarkan ya akan berpindah kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa sakit ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya, itu secara langsung ya. Nah, lalu kita lanjut kepada jenis-jenis penyakit yang tidak menular. Oke ya. Jadi menurut WHO atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia ya, Organisasi Kesehatan Dunia ya, menyatakan bahwa ya, ini menurut WHO ya, kematian akibat penyakit yang tidak menular terus meningkat. Jadi di Indonesia ya, di Indonesia sendiri angka kematian karena penyakit yang tidak menular juga meningkat ya. Jadi ini hati-hati, jangan sampai kamu bilang dia sakit, saya nggak sakit. Nah, padahal sebenarnya kita sudah mengandung penyakit dalam diri, cuma kita tidak sadar ya. Penyakit tidak menular ini ya, tadi Bapak sudah jelaskan di awal bahwa itu disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat ya, pola hidup yang tidak sehat ya. Contoh penyakit yang tidak menular antara lain rematik ya, atau sariawan, atau penyakit jantung, kanker ya, keracunan ya, stroke, ambeien, usus buntu ya. Banyak sekali penyakit yang tidak menular tetapi itu sangat berbahaya terhadap diri kita ya. Obesitas ya.
tipes, tumor itu penyakit-penyakit yang tidak menular, tetapi sangat berbahaya terhadap diri kita ya. Tidak sedikit orang meninggal karena penyakit-penyakit yang tidak menular ini. Jadi kalian perlu menerapkan ya, benar-benar menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehingga bisa terhindar baik dari penyakit menular maupun dari penyakit tidak menular. Oke ya. Selanjutnya kita melihat kepada bagaimana cara ya, tadi kita sudah bahas tentang apa itu penyakit menular, apa itu penyakit yang tidak menular ya, apa-apa saja jenis-jenis penyakit yang menular, apa-apa saja jenis-jenis penyakit yang tidak menular ya. Lalu bagaimana cara kita melindungi diri dari penyakit yang menular ini ya. Nah, kamu perlu ketahui bahwa penyakit menular ini sangat berbahaya sekali ya. Selain daripada mengancam kesehatan kamu secara pribadi, itu juga mengancam kesehatan keluarga bahkan masyarakat ya. Ini penyakit menular ya, bisa menularkan kepada orang-orang di sekitar kamu ya. Oleh karena itu ya, perlu dilakukan penanganan khusus sehingga penyakit menular ini tidak menular atau tidak menjadi wabah ya. Nah, bagaimana cara melindungi diri dari penyakit menular ini ya? Coba kamu perhatikan lingkungan sekitarmu ya, baik lingkungan rumah kamu ya, lingkungan sekolah kamu, atau mungkin lingkungan kerja orang tua ya. Nah, coba kamu amati ya, kamu lihat bagaimana kondisinya, apakah lingkungan itu bersih atau lingkungan itu kotor. Oke ya. Karena lingkungan yang kotor merupakan salah satu penyebab dari penularan penyakit ya. Sebaliknya, lingkungan yang bersih itu dapat menjadi pelindung ya, atau dapat mencegah, membantu kamu mencegah diri dari penyebaran penyakit ya. Lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia ya. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat cenderung memiliki tubuh yang sehat ya. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang tinggal di lingkungan yang kotor ya cenderung lebih mudah terserang daripada penyakit ya. Contoh saja kalau di lingkungan kamu itu selokan airnya itu contoh tidak dibersihkan ya, sehingga tergenang air di situ ya, lalu banyak nyamuk di situ ya, kamu akan lebih mudah terserang oleh penyakit malaria atau demam berdarah karena sarang nyamuk di situ ya. Bisa jadi nanti nyamuk malam-malam terbang ke rumah kamu ya, gigit kamu ya, akhirnya dia meninggalkan bakteri masuk ke dalam tubuh kamu ya. Tapi kalau kamu lingkungannya bersih ya, selokannya dibersihkan, tidak ada sampah di sekitaran di situ ya, ya artinya kamu juga lebih safety atau diri kamu lebih aman, lebih mudah mencegah kalau lingkungan kamu bersih artinya kamu sudah mencegah diri kamu dari penyakit ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, kamu pernah dengar kan ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Istilah ini mengajak kita untuk mendahulukan tindakan pencegahan penyakit daripada pengobatan penyakit ya, karena kalau sudah sakit itu urusannya sangat ribet ya. Kita harus mengeluarkan banyak biaya ya, lalu kita juga harus merawat diri ya, sangat sulit sekali dibandingkan dengan kamu mencegah ya diri kamu dari sakit. Oke ya. Jadi dalam kesehatan tindakan pencegahan itu diperlukan untuk memutus mata rantai penularan ya. Jadi kalau kita sudah lingkungannya bersih, diri kita bersih, rumah kita bersih ya, kita tidak tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain ya. Nah, kalau semua orang lingkungannya bersih, semua orang rumahnya bersih, berarti tingkat penularan penyakit di lingkungan kamu itu sangat rendah. Nah, dengan kata lain, kamu tidak mudah terserang oleh penyakit menular ya. Lalu pencegahan penyakit ini juga dapat dilakukan dengan membiasakan budaya hidup sehat ya. Bagaimana caranya, tindakan yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, berkaitan dengan budaya hidup sehat ini ya. Budaya hidup sehat itu apa sih ya? Budaya hidup sehat itu pola ya, kamu membangun suatu budaya
yang hidup bersih, hidup sehat dalam kehidupan kamu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma dilakukan hari ini, lalu besok tidak dilakukan, tetapi setiap hari dilakukan. Ya. Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan. Ya. Nah, Bapak pernah membaca suatu artikel bahwa manusia itu sangat cenderung sekali, ya bukan sangat cenderung, lebih daripada 2 kali sampai ratusan kali bahkan ribuan kali menyentuh daerah muka, ya, termasuk Bapak, ya. Contoh ada keringat, nah pegang, ya. Nah, tangan kita ini tidak tahu ada bakteri atau ada virus atau ada jamur, ya. Nah, ketika kita pegang, ya nanti bakterinya akan berpindah ke muka sini, ya. Lalu akan masuk lewat mulut kita atau lewat hidung kita, dan dia akan bersarang dalam diri kita, ya. Sehingga mencuci tangan menggunakan sabun itu sangat penting, ya, sangat penting dan harus dilakukan rutin. Sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, setelah beraktivitas cuci tangan, ya, sebelum tidur cuci tangan, ya, sehingga kita membentuk suatu budaya hidup sehat yang baik. Oke ya. Kemudian membasmi nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kamu, ya. Kita lihat bahwa realitanya nyamuk banyak sekali di mungkin daerah rumah kita, ya, entah itu di kamar mandi, ya, atau tempat sampah, atau selokan depan rumah, ya banyak sekali. Nah, itu kita harus membasmi, ya. Kita melakukan fogging, ya, atau semprot, atau bagaimana caranya kita harus membasmi, karena di Indonesia sendiri banyak yang meninggal karena penularan penyakit dari nyamuk, ya, mengandung malaria, demam berdarah, sehingga menyebabkan pada kematian, ya. Nah, itu harus dibasmi. Lalu menggunakan air bersih untuk keperluan, ya, minum atau makan, ya. Nanti sampaikan kepada orang tua, Mak, kalau mau masak menggunakan air bersih, ya. Jangan sampai airnya kotor, mengandung banyak bakteri sehingga tubuh kita menjadi tidak sehat. Lalu kemudian melakukan aktivitas olahraga secara rutin, ya. Jadi kamu tidak bisa saya hari ini olahraga besok udah sehat dan seterusnya, nggak bisa, ya. Kita olahraga secara rutin, ya. Mungkin hari ini kamu lari, ya, besok kamu bisa olahraga yang lain, atau mau lari juga tidak apa-apa, ya, atau kamu mau variasi, ya, hari ini lari, besok skipping, besoknya lagi push up, besoknya lagi sit up, terserah. Yang penting kamu ada aktivitas olahraga yang membuat daya tahan tubuh kamu itu menjadi lebih kuat, ya. Oke, ya. Kemudian menggunakan ini juga menggunakan memperhatikan kebersihan toilet dan kamar mandi, ya. Karena di toilet itu tempat kita membuang kotoran, ya, sehingga tentu saja mengandung banyak bakteri di situ. Ya, nah itu harus diperhatikan, dibersihkan atau ya pokoknya dibersihkan, ya, jangan sampai banyak nyamuk di situ. Akhirnya pada saat kamu mandi atau kamu buang air, kamu terserang sendiri oleh nyamuk, ya, atau bakteri-bakteri yang lain. Kemudian menjaga dan memperhatikan kesehatan organ reproduksi, ya. Nah, organ reproduksi ini sebenarnya materi di kelas 6, tapi ini sangat penting, ya. Bukan berarti organ reproduksi kita tertutup pakaian lalu kita tidak membersihkan, ya. Itu harus dibersihkan secara rutin. Cara membersihkannya menggunakan sabun, ya, yang tidak mengandung bahan kimia, yang menggunakan air hangat dicuci, ya, setiap mandi cuci secara rutin, ya. Jadi jangan sampai kamu tidak sadar kamu sudah mengandung penyakit, baru kamu kaget, ya, ternyata saya sudah ada penyakit, ya, penyakit kelamin atau penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi. Oke, ya. Kemudian mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat, ya. Artinya apa? Tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwa kalau lingkungan kamu sehat, ya berarti kalau rumah kamu sehat, rumah tetangga sehat, orang-orang yang sekitar kamu sehat, ya lingkungan kamu menjadi sehat. Artinya kamu tingkat penularan penyakit itu semakin rendah di lingkungan kamu. Oke, ya. Jadi caranya bagaimana, ya? Mungkin kamu bisa membantu orang-orang atau tetangga untuk membereskan selokan atau membuang sampah pada tempatnya, ya, atau banyak hal yang bisa kamu lakukan, ya. Lalu membersihkan kuku, ya. Tadi sudah menjelaskan bahwa manusia itu lebih daripada 2 kali sampai ribuan kali menyentuh daerah muka, ya. Kalau kuku kita kotor, ya kita menyentuh, ya, kumannya akan berpindah kepada muka kita. Apalagi yang sering gigit kuku, ya, atau pegang mata, ya, atau isap jari. Nah, itu sangat berbahaya sekali, ya.
Lalu mandi juga ya, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari ya. Jadi mandi pagi, mandi sore supaya tubuh kamu tetap bersih ya. Sikat gigi juga demikian ya. Sikat gigi secara teratur, jadi jangan sampai kamu saya hari ini nggak keluar, saya nggak usah sikat gigi, nggak boleh ya. Bangun tidur sikat gigi, sebelum tidur sikat gigi, kalau perlu setelah makan juga sikat gigi ya. Oke. Nah, pembiasaan hidup sehat seperti ini dapat mencegah penyebaran penyakit. Ya, dengan pembiasaan tersebut, kamu berperan aktif untuk melindungi diri dari penyakit. Ya, jadi pola hidup sehat itu ya kamu bisa terapkan. Ya, mungkin yang paling sederhana adalah kamu menguras bak mandi kamu. Ya, kalau bak mandi ya satu hari, 2 hari atau 3 hari ya kamu udah lihat ada kotor ya, biasanya kotoran air tertampung di bawah ya kamu langsung bersihkan ya. Itu juga mencegah perkembangan nyamuk ya, karena nyamuk itu suka sekali di tempat-tempat yang kotor. Jadi kalau bak mandinya kotor ya nyamuk akan berkembang biak di situ. Oke ya. Nah, kemudian tidak menumpuk ya, mungkin tindakan-tindakan yang lain, tidak menumpuk sampah atau barang-barang kerusakan di dalam rumah, depan rumah yang menyebabkan banyak nyamuk yang bersarang di situ. Oke ya. Nah, kita bisa tahu sendiri bahwa penyakit menular terbaru di saat ini ya, yaitu virus corona COVID-19 ini ya. Nah, kalau yang tadi Bapak jelaskan adalah proses penularan mungkin dari hewan ke manusia. Kalau corona ini ya langsung dari manusia ke manusia. Makanya ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Kita harus menggunakan masker ya, sehingga ketika kita ngomong sama orang ya virus itu tidak berpindah ya. Saya ngomong lalu nanti virusnya berpindah dari mulut saya ya, lalu dihirup oleh orang lain. Nah, makanya kita harus menggunakan masker. Lalu kita harus menjaga jarak. Nah, itu contoh-contoh yang harus kita lakukan dalam kondisi virus corona ini ya. Tinggal di rumah ya, kalau tidak ada keperluan, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak usah keluar ya. Dengan menerapkan hal-hal seperti itu, kita sudah membantu mencegah diri kita dari penyakit menular ya. Menjaga lingkungan kita, menjaga rumah kita itu menjadi tanggung jawab setiap orang ya. Jadi ketika kamu terlibat menciptakan lingkungan yang sehat, rumah kamu sehat, ya itu berarti kamu sudah berperan dalam kehidupan nyata untuk mencegah penyebaran penyakit menular ya. Jadi kesimpulannya adalah, tadi Bapak simpulkan bahwa penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi. Agen biologi itu apa? Virus, bakteri, ya, parasit, jamur, ya. Ya. Dan penyakit tidak menular adalah penyakit yang membuat seseorang sakit tetapi tidak ditularkan kepada orang lain. Contohnya apa? Penyakit jantung, usus buntu, ya. Lalu itu disebabkan oleh apa? Itu disebabkan oleh bisa jadi pola hidup yang tidak sehat. Kenapa dia bisa usus buntu? Mungkin dia setiap hari makan mie, ya. Lalu mie-nya itu mengendap dalam perut dia, dalam usus dia, sehingga dia menjadi mengalami usus buntu, ya. Lalu Bapak harap dengan ketika kamu mengikuti pelajaran ini, ya, materi yang Bapak sampaikan ini, kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan kamu, ya, sehingga diri kamu bisa menjadi sehat, keluarga kamu juga bisa menjadi sehat, lingkungan kamu juga menjadi sehat, dan membantu mencegah penyebaran daripada penyakit. Ingat bahwa penyakit menular itu berbahaya, tetapi penyakit tidak menular juga berbahaya. Jadi jangan sampai kamu, udahlah saya di rumah saja, ya, ini pemikiran yang salah ya. Udah saya di rumah saya supaya jangan ditularkan. Tetapi dalam rumah kamu tidak menerapkan budaya hidup sehat. Kamu makan sembarangan, ya sama saja, ya. Jadi yang Bapak harapkan adalah kamu bisa mencegah atau bisa melakukan pemeliharaan diri dan orang lain, ya, dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Oke ya. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Nah, sekarang tugas kamu adalah, ya, kamu menuliskan di dalam sebuah kertas, ya, bagaimana cara mencegah diri dan mencegah orang lain dari penyakit menular maupun penyakit tidak menular, ya. Nah, ini akan Bapak nilai, ya, ini akan Bapak nilai.
bisa kamu tulis dalam bentuk kalimat, ya. Bisa juga membuat poin-poin, ya. Bisa juga mungkin kamu menggambar dalam bentuk mini poster, ya, membuat mini poster, gambar. Tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, cara mencegah itu ada cuci tangan, ya, mandi, potong kuku, segala macam kan ada banyak Bapak jelaskan. Ya kamu silakan buat, ya kalau mau gambar ya kamu mau gambar berapa cara ya terserah, ya, dan akan Bapak nilai ya, Bapak akan nilai, Bapak akan masukkan di dalam nilai formatif 1 kamu. Jadi Bapak ulang, bisa membuat dalam bentuk ringkasan kalimat, bisa dibuat dalam bentuk poster, atau kamu mau membuat video penjelasan seperti Bapak ini. Oh, cara memelihara diri ya dari penyakit menular dan tidak menular seperti apa, bla 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 bla. Nah, boleh ya, boleh. Lalu nanti akan dikumpulkan, ya, nanti akan dikumpulkan lalu akan Bapak nilai sebagai nilai formatif 1. Apakah kamu mengerti tentang pelajaran yang Bapak terangkan hari ini? Oke. Nah, itu saja. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.